Pertama, mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab dia beragama Kristen? Tanya mereka, agamanya apa? Kristen. Lihat KTP, Kristen. Ada nggak tersusun Alkitab Yesus beragama Kristen? Nggak usah khawatir, nggak ada. Seumur hidup Yesus tidak pernah beragama Kristen. Kenapa Kristen itu muncul jauh setelah Yesus mati, baru ada agama Kristen. Yang menamakan Kristen itu Paulus dan Barnabas di satu kota kecil namanya Antioquia. Kisah Rasul pasal 11 ayat 24 sampai 26. Nanti ini baru garis besarnya, nanti saya akan perlihatkan bunyi ayatnya satu persatu. Kedua, mana ajaran Yesus ketika beliau berumur 13 sampai 29. Di dalam Al-Injil ada kisah Yesus lahir sampai 12 tahun. Kemudian dia menghilang. Muncul usia 30, mati 33. Jadi berarti usia Yesus yang 33 tahun meninggal, 13 sampai 29, 17 tahun tidak ada kisah Yesus. Berarti ada firman yang hilang. Katanya orang Kristen, Yesus tidak menikah, kata, saking sucinya. Padahal mungkin aja dia menikah. Karena usia 27 tahun, 29, usia dewasa, usia menikah. Cuma karena kisahnya tidak ada, tidak tertulis. Ya, jadi dia tidak punya istri, kelihatannya kan. Orang kalau nggak menikah cuma ada dua sebab. Pertama, mati muda. Kedua, ada kelainan. Ya loh. Tapi Yesus itu mati muda. Semua orang Kristen mengaku Yesus mati muda. Usia 33 relatif muda. Jangan bilang ada kelainan, tidak mungkin kan. Yesus banci atau apa, jangan. Tidak boleh. Jadi Yesus mati muda, jadi belum sempat kawin, beliau dibunuh menurut Injil, bukan menurut Quran ya. Kalau menurut Al-Quran kan Yesus tidak dibunuh, disalib. Yesus tuh menikah. Menurut Al-Quran semua nabi itu punya istri, punya anak, punya keturunan. Nanti bisa dilihat di surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 38. Semua nabi itu menikah dan kemudian yang ketiga, mana ucapan Yesus dalam Alkitab, akulah Allah Tuhanmu maka sembahlah aku saja. Ini kan pertanyaan yang wajar. Mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Wajar kan? Ada nggak ayatnya Yesus ngaku aku ini Allah, sembahlah aku saja? Nggak ada. Nanti ya kita perlihatkan ayatnya. Yang ada Yesus menyuruh menyembah kepada Allah, bukan kepada dirinya. Keempat, mana dalilnya firman dalam Alkitab Bible, akulah yang mewahyukan Alkitab, akulah yang menjaganya. Mereka mengatakan kitab dia 100% firman Tuhan. Ada nggak satu pernyataan Allah di dalam kitab dia setebal itu, aku yang mewahyukan Alkitab ini, apalagi aku yang menjaganya? Enggak ada. Yang ada dari manusia, dari Paulus 14 kali, dari Petrus, dari Yakobus, dari Yohanes, dari Yudas, dari manusia untuk manusia. Nanti kita akan lihat sebentar bunyi ayatnya. Dan 5, mana perintah dari Tuhan atau Yesus untuk beribadah masuk gereja hari Minggu. Setiap minggu 90% orang Kristen di dunia ibadah hari Minggu. Ada nggak perintah Allah atau Yesus masuk gereja hari Minggu atau mengkuduskan hari Minggu? Nggak usah khawatir, kagak ada. Yang ada, kamu ibadah kuduskan salah satu hari, Sabat kan? Ya Sabtu, bukan Minggu. Oke, saya lewatkan dulu. Nanti sebentar kita lihat bunyi ayatnya. Keenam, mana dalil terus dalam Alkitab Yesus 100% Tuhan, 100% manusia? Kita kalau dialog debat dengan mereka, setiap terpojok ya, setiap mereka terpojok selalu mengatakan apa? Oh, soalnya kan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, gitu kan? Kalau nggak bisa jawab juga itu kan manusia aja. Lihat kelemahan Yesus, ya itu kan manusia. Itu jawaban akal-akalan. Yang kita minta mana? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ketujuh, mana dalilnya terus dalam Alkitab Bible itu asal percaya kepada Yesus jamin pasti. Sekali lagi, pasti masuk surga. Kalau sekedar masuk surga, Alkitab banyak, Al-Quran juga banyak. Tapi ada kata pasti. Itu nggak ada, nggak usah khawatir. Kemudian yang kedelapan, mana foto asli wajah Yesus dan siapa pemotretnya? Setiap masuk ke rumah mereka ada wajah Yesus. Ya. Dari mana mereka tahu wajahnya seperti itu? 2000 tahun lebih yang lalu apa ada kamera?
merek apa, berwarna lagi kan. Nah, kamera berwarna itu baru ditemukan tahun 60-an akhir loh. Baru ada kamera berwarna, selain itu dulu hitam putih. Ya kan? Nanti kita akan perlihatkan wajah Yesus di seluruh dunia. Nanti ada sebentar kita akan nonton. Lucu-lucu. Wajah Yesus dari seluruh negara di dunia. Tidak ada satu yang sama. Dari mana mereka tahu wajahnya itu? Kita aja punya kakek banyak nggak tahu. Wajah kakek punya kakek. Udah putus kita. Udah nggak tahu. 2000 lebih tahun yang lalu kok dia tahu wajahnya seperti itu. Kemudian yang ke-9, mana dalil dalam Alkitab Yesus lahir tanggal 25 Desember dan perintah mereka Natal? Ada nggak usah nggak ada. Ya, 25 Desember itu hari raya bohong-bohongan, hari raya kelahiran Dewa Mitra, Dewa Matahari, dewa yang disembah oleh agama paganisme, kafir kuno yang dilestarikan oleh umat Kristiani. Dan terakhir, buktikan siapa yang hafal Alkitab walaupun satu surat saja di luar kepala. Oh, malah saya turunin tantangan ini. 1 lembar. Ada nggak orang yang hafal Alkitab 1 lembar bolak-balik syaratnya cuma 1, pas titik koma. Nggak usah khawatir, nggak ada. Aneh bin ajaib, bahasa Indonesia dibaca langsung mengerti, nggak bisa terapal lo itu. Asal pas titik koma. Nah, baik. Pertanyaan pertama, ya. Saya ulang dia pertama, ini dalil yang tertulis bunyinya seperti mana dalil atau ayat terus dalam Alkitab Yesus beragama Kristen? Hadirin, tidak ada. Agama Kristen itu muncul jauh setelah Yesus mati, baru ada agama nama Kristen. Ya namain Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Paulus dan Barnabas. Makanya kita baca Quran sampai hatam berkali-kali, tidak pernah kita jumpai ada satu kata Kristen. Ada Nasoro. Kenapa? Karena Yesus berasal dari satu kota kecil namanya Nazaret. Pengikut Nabi Isa disebut orang Nasoro. Kita aja orang Indonesia adalah Nasrani kan? Ya bukan Kristen. Kristen itu pengikut Paulus. Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Ini ayatnya. Tuh. Karena barang ada orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, maksudnya Paulus. Dan setelah bertemu dengan ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ini jauh setelah Yesus mati. Maka Yesus tidak pernah tahu agamanya disebut Kristen. Yesus agamanya apa? Ya Islam. Kenapa? Karena semua nabi pasti mengajarkan tauhid. Kemudian yang kedua, lihat ini. Sebentar saya lewatkan aja. Pertanyaan kedua. Mana ajaran Yesus sejak dia berumur 13 sampai 29? Ya, nggak ada. Yang ada kisah Yesus lahir sampai usia 12. Ya, ini dan 30 kemudian mati. Perhatikan Bapak, perhatikan, baca ini. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, kemudian hilang kisah Yesus, dia muncul usia 30. 17 tahun tidak ada kisah Yesus di Bible. Lihat, Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ketika Yesus mulai kerasulannya maksudnya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ya ada anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya. Menjadi pertanyaan, tolong Bapak perhatikan ini. Kalau ini firman Tuhan, masa ada Tuhan berkira-kira? Tuhan tidak tahu persis usia Yesus. Waktu itu kata Tuhan, Yesus berumur kira-kira menurut anggapan orang, kata Tuhan. Lah, masa Tuhan kok menurut anggapan orang? Ya kan? Ini sangat jelas, ini bukan firman Tuhan, tapi tulisan manusia. Masa ada Tuhan kata, ya kira-kira Yesus berumur 30 tahun waktu dia mulai, kata orang. Lah, ke Tuhan kok kata orang? Ya kan? Ini nggak masuk akal. Terus, pertanyaan ketiga.
Mana ucapan Yesus, akulah Allah Tuhanmu maka sembahlah aku saja. Nah, ini tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yang ada Yesus menyuruh menyembah itu hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Ya. Malah mereka Yesus yang mereka sembah-sembah. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan apa atau Allah. Ini kita perhatikan. Ini kisahnya begini. Matius 4, 8 ayat 10. Iblis atas gunung yang sangat tinggi. Loh, masa ada Tuhan di bawah-bawah iblis? Ya toh? Kalau Yesus Tuhan, masa Tuhan di bawah iblis? Untuk apa? Mau dicoba iblis. Kata balik dong, ya kan? Mestinya Tuhan yang bawa iblis, iblis yang dicoba Tuhan. Masa iblis yang nyoba Tuhan? Iblis Tuhan mereka kok dibawa iblis coba. Untuk apa? Dicoba. Apa iblis bawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi? Ini tertulis di Injil mereka. Begitu sampai di atas gunung yang sangat tinggi kan tengok ke bawah kan kelihatan kerajaan dunia. Apa kata iblis sama Yesus? Semua itu akan kuberikan kepadamu asal engkau mau sujud menyembah aku, kata iblis. Nah, marah Yesus pada waktu itu. Apa kata Yesus? Nyala engkau iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja, kepada dia saja engkau berbakti. Nah, ini menunjukkan iblis aja tahu Yesus mengajarkan tauhid. Bukan Tuhan. Engkau harus menyembah Allah Tuhanmu. Kalau Yesus Tuhan, engkau harus menyembah aku. Karena akulah Allah Tuhanmu. Ya kan? Tapi engkau harus menyembah Allah Tuhanmu. Dan hanya kepada dia engkau menyembah. Jadi di sini membuktikan iblis aja tahu Yesus bukan Tuhan. Kedua, iblis aja tahu Yesus mengajarkan tauhid, kan? Menyembah itu hanya kepada Allah. Tapi yang terjadi mereka Yesus yang disembah-sembah. Ya, tidak ada satu ayat Yesus menyuruh menyembah kepada dirinya. Maka dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 64. Ini ucapan Nabi Isa. Jadi ada ucapan Nabi Isa yang Allah abadikan. Wahyu yang diwahyukan kembali kepada Rasulullah. Nabi Isa pernah berkata, Innallaha wa rabbi wa rabbukum wa'buduhu haza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku, kata Isa atau Yesus, dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus menyembah kepada Allah, bukan kepada dirinya. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti dia itu bukan Tuhan, kan? Kalau itu Tuhan, sesungguhnya Allah itu aku. Enggak. Allah itu dia Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi menyembah kepada Allah, kita berarti telah berada pada siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang benar. Pertanyaan yang keempat. Mana ayatnya akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya. Ayat. Katanya Alkitab itu 100% firman Tuhan. Wajar kan kita bikin pertanyaan ini kan? Adakah? Mana ayat pernyataan Allah di Alkitab? Yesus apa Allah mengatakan dia yang mewahyukan Alkitab ini. Ada enggak? Enggak ada, enggak usah khawatir. Lihat. Yang ada itu dari manusia untuk manusia. Perhatikan ya. Injil Lukas. Lukas katanya Injil. Kalau Injil kan firman Allah kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukan kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Lihat apa kata Lukas. Baru memulai Injil Lukas, dia tulis begini. Theophilus yang mulia. Lah, ini kan surat. Ya kan? Dia berkirim surat kepada seseorang bernama Theophilus. Banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa